Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bangun pagi semua karena anugerah Tuhan. Kita masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan, oleh karena itu marilah kita pagi hari ini menaikkan syukur kepada Allah yang hidup. Allah yang kita percayai di dalam Kristus Yesus. Mari kita sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan buat kita hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur kepadamu bahwa kami diberi kesempatan hidup itu semua karena anugerah Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kami rindu membaca dan merenungkan kebesaran-Mu, merenungkan firman-Mu. Biarlah hati kami dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu, dari hari ke hari kami dibaharui. Terpujilah namamu, pimpin sertai kami di dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu. Biar kiranya menjadi berkat bagi banyak orang, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Iya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan membaca nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Di dalam Filipi pasal 2, kita membaca, demikian firman Tuhan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir. Dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetaplah kepentingan orang lain, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop ini banyak nasihat yang telah kita baca bersama. Ini ditujukan kepada jemaat di Filipi dan khususnya hari ini kepada kita sebagai pembaca firman-Nya. Nasihat ini dikatakan kadang-kadang bertentangan dengan kita sendiri, kodrat kita sendiri. Karena nasihat ini sangat luar biasa. Dikatakan bahwa di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Dalam poin-poin nasihat ini, apakah poin-poin itu sudah menjadi di dalam bagian diri kita atau belum? Inilah yang kadang-kadang bertentangan, bahkan justru dikatakan bertentangan, kita tidak sesuai dengan nasihat itu, ya. Oleh karena itu firman-Nya berkata, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir. Dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Wow. Hendaklah kamu sehati sepikir.
Kadang-kadang kita tidak sepaham saja sudah menjadi masalah baru. Tetapi karena untuk tujuan Kristus di dalam kita, tujuan di dalam kebersamaan, sehati sepikir, di dalam persekutuan, di dalam bergereja, di dalam berorganisasi, punya satu tujuan utama. Kita untuk memuliakan Allah. Oleh karena itu, apa yang Yesus Kristus ajarkan keteladanannya melalui hambanya Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi sangat menekankan keteladanan ini. Ya, dikatakan bahwa merendahkan diri seperti Kristus. Ini proses pembelajaran buat hidup kita bahwa kita butuh hal ini. Mengapa Bapak Ibu? Karena ada banyak sekali hambatan-hambatan di dalam pelayanan karena tidak berhasil itu karena dari diri kita sendiri. Apa yang menyebabkan? Ya, lawan dari apa yang Yesus ajarkan. Keteladanan Yesus ajarkan. Hendaklah kamu sehati sepikir, satu hati sepikir, satu jiwa, satu tujuan. Wow, luar biasa Bapak Ibu ya. Inilah yang Rasul Paulus tekankan kepada jemaat di Filipi untuk bersatu hati, untuk sehati sepikir, untuk satu tujuan, untuk memuliakan Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita membaca di dalam Yohanes pasal 1 ayatnya yang pertama. Dikatakan apa? Yohanes pasal 1 ayatnya yang pertama. Injil Yohanes pasal 1 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, yang namanya Yohanes. Nah, kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita pelajari dan kita baca di dalam perikop ini, bahwa Kristus itulah terang itu. Damai sejahteranya itulah menerangi kita, mengubahkan hati kita yang tegar tengkuk, mengubahkan hati kita yang keras kepala, mengubahkan kita dari segala kepentingan diri sendiri oleh pembaharuan di dalam Kristus. Dialah yang meningkatkan segala apa yang terkandung di dalam hati kita yang jahat ini. Karena memang bertolak belakang keinginan roh dan keinginan daging itu. Dia mau supaya kita seturut belajar seperti Kristus merendahkan diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, luar biasa keteladanan Yesus ini. Bagaimana manusia, Allah membawa manusia masuk dalam kepenuhannya melalui penyangkalan dan pengorbanannya agar menampakkan berkat dan anugerah Tuhan. Inilah yang Yesus ajarkan di dalam pengorbanannya di kayu salib, penyangkalan dirinya, korban penghapus dosa. Yesus rela mati untuk saudara dan saya. Apa yang dia tinggalkan? Keteladanannya itu. Apa yang dia tinggalkan? Kuasanya itu. Untuk siapa? Untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dia mau supaya kita
sebagai orang percaya untuk memiliki kuasa itu. Apa yang dia janjikan menghidupkan kita. Mari Bapak Ibu, percayalah, Tuhan Yesus menolong, menghibur, menguatkan, meneguhkan, dan Roh Kudus melakukan itu semua untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa Surgawi buat hari yang indah ini. Kami rindu setiap hari dibaharui. Melalui Paskah ini hidup kami dibaharui dari kesehari, di mana kami diajar untuk mengikuti keteladanan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu, segala hormat kemuliaan bagi namamu. Hamba-Mu dimanapun mereka berada, yang sakit, yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Yang tidak ada damai, Tuhan beri damai. Yang kekurangan, Tuhan berkati. Bahkan mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan menolong mereka. Buka jalan, Kau pakai setiap kami anak-anak-Mu untuk menjadi berkat. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.